Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa PJJ yang mengikuti kuliah Informatik dan Teknologi secara online bersama saya. Pada pertemuan 12 kali ini kita akan membahas tentang terapan perintah SQL dasar yang minggu kemarin kita pelajari atau hari kemarin kita pelajari, yaitu perintah insert data via aplikasi. Nah, bagaimana teknik terapan perintah SQL insert data via aplikasi? Itu akan kita pelajari hari ini secara praktek. Mohon Anda praktek di rumah masing-masing ya. Nah, untuk keperluan pembelajaran hari ini kita membutuhkan komponen tambahan, yaitu konektor database Unidac Express. Ini bisa saudara download gratis di situs ini. Kemudian setelah Anda unduh, Anda install. Setelah saudara install, barulah kita demo coding secara langsung. Baik, kita akan download situs Unidac Express, situs ini ya. Ya, ini situsnya. Ambil yang versi Express, scroll bar ke bawah. Nah ini nih, ada versi Express. Ini yang gratis. Di sini ada versi Unidac 81 Vora Studio 10.3 Rio. Nah, kalau punya Anda 10.3 Community Edition, berarti support menggunakan yang ini. Kita download. Oke. Kita simpan di sini saja ya. Kuliah. Ya, tunggu hingga beres. Ya, ketika sudah beres diunduh, saudara tinggal install. Seperti biasa, klik kanan, run as administrator. Nah, ini tinggal bla 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 aja ya. Lanjutkan. Kenapa saya tidak install? Karena punya saya sudah terinstall Unidac-nya ya. Ini tidak akan saya install yang barusan di download karena ini akan bentrok. Baik, asumsi tahap instalasinya sudah dilakukan. Kalau tahap instalasi sudah dilakukan, langkah berikutnya adalah kita akan coding. Kita akan coding. Ya. Kita akan coding bagaimana
teknik memasukkan data ke dalam database via aplikasi. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya sudah memasukkan data ke dalam database via SAM control panel kan. Kalau sekarang via aplikasi yang sudah buat sendiri. Oke, kita buka. LP ya, ini administrator. Kita buat project baru, file new multi device. Kita ambil yang management. Oke, header footer itu biasa, oke. Kemudian kita simpan di folder ini pertemuan 12 ya, 12 demo ya, 12 select ya, kemudian platformnya saya rubah dulu ke Windows 32 ya. Oke, kita akan desain aplikasi kita untuk pelajaran hari ini berupa database yang sudah kita bangun sebelumnya. Saya buka control panel, SAM. Oke, di control panel SAM, klik kanan run as administrator. Oke, start. Ya, admin ya, my admin ya. Ini database yang kita bangun di pertemuan sebelumnya, itu DB mahasiswaku ya. Nah, kita lihat datanya. Datanya ini sudah ada ini. Datanya sudah ada, ini kita peroleh secara manual kemarin via aplikasi insert dan juga via SQL. Nah, ini akan kita hapus. Semua ini akan kita hapus. Datanya akan diambil dari aplikasi yang kita bangun. Sudah saya delete. We want to bla bla bla, yes. Sekarang kalau saya klik browse, itu datanya kosong. Sini nggak ada data apa-apa. Nah, ya, baik. Berarti kita punya dua kolom yang akan kita gunakan untuk memasukkan data. Kolom apa itu? Nama dan NIM. Nama dan NIM, oke? Nama dan NIM. Oke, untuk pelajaran kita masukkan di sini adalah edit. Oke, kita simpan di top. Kemudian setting height 48, sorot lagi, kemudian ambil komponen edit juga nya 48, kemudian properti lainnya kita buat top ya. Kemudian kasih properti name nya, edit ini nama variabelnya, ini edit nama. Oke, balik lagi ke sini. Kemudian kita kasih text prompt adalah name. Dan kita buat tulisannya di tengah, text
setting horizontal line-nya dari leading ganti ke center, sorot objek, edit nama, ganti ke center, kemudian teks formula nama. Ya, sudah. Selanjutnya adalah ambil objek button, kemudian line-nya kita buat top, head-nya kita kasih 48. Nah, properti berikutnya yang kita rubah adalah properti name-nya dengan button insert atau button tambah ya, tambah. Kemudian teksnya kita ganti dengan tambah data. Oke, ini contoh saja ya, tambah data. Nah, kalau sudah, projectnya kita simpan, file set project S, nama unitnya belum ya, nama unitnya kita ganti dari header footer form menjadi F tambah ya, F tambah data. Nama variabel formnya, nama unitnya adalah UF tambah data ya. Kemudian nama projectnya masih ini, kita ganti nama projectnya set project S menjadi project tambah data ya. Oke, sudah. Kalau sudah, ceritanya adalah kalau aplikasi ini di running, ya, kalau aplikasi ini di running, dimasukkan sembarang data di sini, dimasukkan sembarang nama, diklik tambah data, itu data-data yang ada di sini akan masuk ke database yang ada di sini ya, di database mahasiswaku, ke dalam tabel mahasiswaku. Ceritanya begitu. Nah, bagaimana teknik ngodingnya? Kita coding sekarang. Untuk pembelajaran hari ini, saya akan bawa Anda pada teknik yang simpel ya, supaya mudah dipahami. Pertama, tambahkan komponen sorot objek tambah data, tambahkan komponen di sini uni connection. Nah, uni connection ya. Uni connections itu adalah komponen untuk setting atau konfigurasi database agar bisa connect ke aplikasi saudara. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya buat adalah tambah bukan tambah ya, ambillah get component unique connection 1. Nah, komponen ini akan ada kalau saudara sudah menginstall Unidac Express yang tadi ya, ini Unidac sudah install, maka komponen itu akan ada. Jadi yang pertama, get atau ambil komponen unique connection, simpan di form sini ya, simpan di form sini. Setelah itu ambil komponen berikutnya adalah uni connect dialog. Nah, ini uni connect dialog FireMonkey. Ambil ya, simpan di bawahnya. Itu jadi yang kedua adalah komponen, jadi get komponen ini, kedua get komponen uni connect dialog, ini connection, ini connect dialog FireMonkey X ya. Ini ya, berikutnya adalah ambil uni, what is it,
transaction, transactions, this one, ya. Kita ambil get only transaction 1, kemudian ambil komponen only provider, ya, only provider MySQL. Nah, ini ambil provider, ya. Oke, saya susun supaya mudah terbaca oleh saudara, ya. Jadi berikutnya adalah get komponen MySQL only provider 1, ya. Inilah 4 komponen yang saudara simpan di form tambah data. Setelah saudara punya 4 komponen ini, sekarang setting atau konfigurasi komponen unique connection 1. Sorot komponen unique connection 1. Bisa juga tekniknya seperti ini, klik kanan, connection editor, boleh tekniknya seperti itu. Nah, kemudian providernya ambil MySQL. Servernya ambil server, karena kita bekerja di dalam komputer localhost, artinya komputer yang tidak terhubung ke internet. Isikan di server sini adalah localhost. Kemudian portnya biarkan, username-nya kasih root, karena saudara ketika menginstal SAM, maka username bawaan SAM itu adalah root. Passwordnya isi sesuai dengan password yang saudara setting pada saat menginstal SAM. Kalau saudara menginstal SAM tidak ada password, kosongkan itu. Kalau punya saya ada, nah, punya saya ada passwordnya, maka saya isi di sini. Kemudian database-nya adalah database yang tadi saudara sudah buat. Database-nya adalah DB mahasiswaku ini kan, database-nya ini. Berarti sini adalah DB mahasiswaku, DB mahasiswaku. Nah ini DB, nah ini kan DB MHSku. Oke. DB MHSku ini kan nama database-nya. Oke. Kalau sudah, login prompt-nya di unchecklist, kita tes connect, nyambung nggak? Nah, kalau warnanya biru, deh. Oh, bukan biru, hijau ya, maaf. Kalau warnanya hijau seperti ini, berarti komponen unique connection ini sudah terhubung ke database DB mahasiswaku. Kalau tidak berwarna hijau, di luar warna hijau, merah atau apa, berarti ada salah konfigurasi. Jelas ya? Kalau sudah terkoneksi, maka klik tombol OK. Nah, sekarang lihat di sini. Database DB mahasiswaku, kemudian password tadi, ini password yang saya punya saat menginstal SAM. Kalau Anda menginstal SAM tidak memasukkan password, maka password ini dikosongkan. Kemudian provider name-nya adalah MySQL, servernya localhost, kemudian username-nya root. Root adalah nama user bawaan saat Anda menginstal SAM default. Nah, selanjutnya adalah di sini ada property connect dialog. Property connect dialog punya unique connection, punya ini. Ini diambil nilainya, diisi nilainya dengan unique connect dialog FireMonkey. Nah, kalau sudah, login from-nya dibuat false, jangan dibuat true. Kalau sudah, connected-nya akan otomatis connect karena sudah tadi dikoneksikan ya. Kalau status ini masih false seperti ini, buat saja checklist menjadi true. Kalau sudah, set. Nah, setelah ini terkoneksi, berarti unique transaction sudah terkoneksi ke unique connection 1. MySQL provider pun sudah terkoneksi ke sini. Unique connect dialog pun sudah. Oke, kalau sudah, berarti settingan koneksi database sudah sukses. Berikutnya adalah untuk memasukkan coding dengan teknik SQL insert tadi. Kita tambahkan lagi komponen sorot alif form, tambahkan komponen untuk masukkan data, yaitu unique query. Ya, unique query. Nah, ini adalah komponen untuk memasukkan data. Sekarang saya kasih nama
name-nya dan query insert. Oke, insert data. Nama variabel ini bebas, ingat. Boleh Anda kasih dengan key tambah data, boleh. Seperti ini, bolehlah pakai bahasa ini ya, key tambah data. Oke. Ketika saudara masukkan komponen unik query 1 dan diganti nama variabel dengan nama sembarang yang Anda suka, saat ini saya memasukkan key tambah data, kemudian otomatis unik connection tersetting ke unik connection one yang ini. Berarti ini nyambung ke sini. Kalau sudah saya set. Nah, saatnya kita coding untuk keperluan insert data. Logikanya adalah kalau data ini diisi, diklik tambah, maka data-data ini akan masuk ke database DB mahasiswaku dan ke tabel mahasiswaku. Ya, itu aturan mainnya. Oke, saya close, kita coding sekarang. Berarti di tombol ini harus ada kode kan? Kita double klik tombol button tambah ini. Saya double klik nih. Nah, masuklah ke sini sekarang. Oke, di bagian sini apa yang harus di-coding? Kita baca di sekarang. Ya. Tambahkan kode key tambah data .sql clear. Clear. Ya. Artinya adalah perintah ini akan membersihkan cache atau memori dari perintah SQL yang pernah ada. Lanjut ke baris 41. Di sini baris 41. Berikan perintah key tambah data .sql add. Nah, ketika saya masukkan add, itu ada parameter konstanta S bertipe string. Berarti di dalam sini itu harus string. Nah, stringnya berupa apa? Berupa perintah SQL. Jadi masukkanlah di sini, karena string kasih update dengan single quote, berikan perintah insert into. Nama tabelnya apa? Ingat pertemuan minggu kemarin, pertemuan 11 ya. Perintah untuk memasukkan data itu apa di dalam SQL? Masih ingat atau dilupain? Lupain Pak, karena di rumah nggak ada kuota internetnya, jadi tidak bisa melihat YouTube-nya. Ya, inilah konsekuensi yang harus dihadapi kalau kuliah online-nya pada saat wabah COVID lagi. Oke, masih ingat perintahnya? Perintah SQL-nya apa? SQL untuk memasukkan data. Minggu kemarin nih. Ya. Mudah-mudahan ingat. Insert. Ini perintahnya kan? Insert into nama tabel. Kemudian di sini ada kolom. C1 saya singkat, C2, C ke N. Kemudian di sini ada values, ini kan polanya nih. Di sini adalah nilai, saya singkat N ya, nilai C1, nilai C2, nilai C ke N, kan itu polanya nih. Nah, ya ini kan polanya. Nah, perintah ini dimasukkan kemari sekarang. Berarti sekarang insert itu nama tabel. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tabel mahasiswaku ini. Berarti masukkan di sini tabel mahasiswaku. Tabel mahasiswaku.
Nah, dapat. Kemudian di sini ada kolomnya kan? Di sini nggak ada kolomnya nih. Kolomnya kita simpan di bawah boleh, dilanjutkan di sini boleh. Supaya lebih mudah dibaca, saya simpan ke bawah. Oke, key, berikan lagi perintah ini, SQL.add. Nah, sisanya yang ini, yang kolom, yang di blok, yang blok ini diambil. Nah, nama kolomnya apa? Lihat di tabel yang sudah Anda bangun. Nama kolomnya NIM dan nama mahasiswa. Berarti di sini diisikan NIM, koma, dan nama nama underscore MHS. Nama underscore MHS. Nah, ini harus sama. Kalau sudah seperti ini, berikan di sini adalah kurung buka. Sini adalah kurung tutup. Nah, kalau Anda lihat sini, nah, kurung buka, berarti ini kurung bukanya. Kemudian ada kurung tutup, berarti ini kurung tutupnya. Ya, nah, boleh nggak Pak disambung di sini langsung di sini tulisannya NIM? Boleh Anda buat begini, NIM, koma, nama mahasiswa. Boleh juga Anda buat seperti itu. Jadi ini boleh Anda buat seperti ini. Kalau Anda membuat seperti ini berarti ini dimatikan. Yang ini buat komentar. Cirinya dikasih backslash 2 kali menjadi komentar. Berarti ini nggak akan dieksekusi oleh compilernya PLP. Anda boleh kasih perintah seperti ini. Mana yang Anda nyaman. Kalau perintah seperti ini boleh mudah dibaca, nyaman, ambil. Kalau menurut saudara, ini Pak tidak nyaman, saya lebih nyaman ini, boleh. Berarti ini dihilangkan, diganti dengan yang ini, boleh. Terserah. Nah, nyamannya kayak gimana, ya. Nah, ya boleh nggak ini kurung bukanya disimpan di sini? Boleh. Kalau Anda mau simpan di sini boleh, berarti ini dibuang. Kenapa dibuang? Karena lihat polanya di sini, ya kan? Sesudah tabel, ketik kurung buka, berarti sesudah tabel, kurung bukanya di sini, kurung boleh. Terserah Anda nyamannya mana, ya. Nah, oke, boleh. Saya ambil lagi di posisi ini. Sip. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini adalah kurung penutup, ini kurung pembuka. Lihat polanya, penutup, pembuka, dan penutup. Oke, kalau sudah ikuti dengan values di sini. Valuesnya belum ada Pak, kasih di bawahnya. Key tambah data titik SQL titik add values. Nah, lihat values. Values, sesudah values itu ada kurung buka kan? Nah, lihat di sini. Kurung buka. Tuh. Ya, dapat, barulah diambil nilai-nilai kolom ini. Nah, nilai kolomnya supaya cepat saya copy dari sini. Nah, ini kan nilai kolom. Nah, karena ini nilai kolom artinya adalah nilai yang akan diberikan ke dalam kolom ini, maka ini disebut sebagai parameter nilai. Ini sebagai parameter nilai, ini parameter nilai. Ini parameter nilai C1 untuk kolom ini. Kemudian parameter nilai C2 untuk kolom C2. Parameter nilai Cn untuk kolom Cn. Karena ini parameter, maka di sini di dalam bahasa codingan tambahkan dengan titik 2. Nah, ini parameter. Sehingga menjadi ini parameter NIM milik kolom NIM. Ini parameter nama mahasiswa milik kolom nama mahasiswa. Clear ya? Mudah-mudahan. Nah, kalau sudah selesai, udah ada kurung tutup, ini udah ada kurung tutup. Ya, kalau sudah selesai berarti langkah berikutnya adalah mengeksekusi. Tambahkan berikutnya adalah kita tambah data. Ini param
by name, constant string. Param by name adalah nilai dari parameter. Parameternya yang mana? Ini kan parameter name. Parameter. Berarti di sini adalah nama parameternya name. Klik, ambil properti string. Kenapa string? Kenapa isinya string? Properti string? Karena variabel name, parameter name ini itu akan diisikan nilainya ke variabel name. Variabel name itu bertipe varchar. Varchar ini, sehingga di sini harus dikasih string, ya. Kalau sudah diberi nilai apa nih? Diberi nilai tanda tanya. Nah, pahami dulu ini. Jadi perintah ini baris 48 itu adalah perintah untuk mengisikan nilai parameter name dengan data ini. Pertanyaannya, data ini diambil dari mana? Data ini diambil dari edt name ini. Sehingga di sini diganti dengan edt name titik text. Ingat, karena edt name ini adalah variabel objek, maka dia punya sifatnya panggil dengan titik. Nah, sifat yang cocok adalah teks. Nah, dengan perintah ini berarti apapun data di variabel edt name, apapun data yang ada di sini akan disimpan ke dalam parameter name, di mana parameter name ini adalah parameter milik kolom name, gitu ya. Oke, lanjut sekarang ke parameter kedua, yaitu nama mahasiswa. Kalau ingin cepat, ini tinggal copy aja, Ctrl C, paste. Di sini ganti parameternya adalah nama mahasiswa. Nah, nilainya diambil dari mana? Dari variabel ini, apa nama variabelnya? edt nama. Ganti dengan edt nama. Oke, dah. Kalau sudah, berarti parameter name sudah punya nilai dari edt name, parameter nama mahasiswa sudah punya nilai dari edt nama mahasiswa. Selanjutnya tinggal dieksekusi. Key tambah data titik execute. Nah, dengan perintah ini berarti tambah data akan dieksekusi. Ya, kita tes sekarang ya. Saya set go. Ya, sekarang kita akan isi, kita akan buka database-nya ya. Database, tabelnya masih kosong saat ini. Lihat, datanya belum ada di sini. Terus kosong. Sekarang kita akan isi. Nih, misalnya 100. Ya, namanya adalah misalkan tes 100. Tambah, klik. Dah. Kalau sudah, sekarang saya klik browse. See, ada sekarang 100 tes 100. Tambah lagi sekarang di sini 200. Tes ganti dengan coba 200. Tambah. Nah, kalau sudah saya klik browse. See, sekarang datanya ada, lihat. Saya tambahkan lagi sekarang 300. Coba 300, tambah, klik, browse. Nah, coba 300, masuk kan? Sekarang ingat, kemarin kita sudah pelajari name ini primary key, artinya tidak boleh ada data ganda kan? Ya kan? Sekarang saya coba masukkan data ganda di sini, yang 100 lah. Namanya menjadi sampel 100. Saya klik tambah. Nah, muncul error seperti ini. Tambah data bla bla duplikat entry 100. Duplikat entry 100. Kenapa? Karena data 100, NIM 100 itu sudah ada di sini. Sehingga terjadilah
Ini bukan error sebetulnya ini, tapi ini adalah bahasa exception yang muncul karena kita memasukkan primary key di dalam tabel tersebut. Oke, kalau sudah ya tinggal kontribusinya. Nah, muncul seperti ini. Ya, duplikat deh. Ya. Itu teknik menambahkan data. Sekarang algoritma ini akan kita modifikasi lebih jauh. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah kalau data name ini kosong, tidak boleh memasukkan data. Kenapa? Karena name ini primary key. Kan nggak mungkin primary key ada yang kosong. Berarti saudara harus mencegah data ini tidak boleh kosong. Gimana caranya? Klik tombol tambah, tambahkan di sini, di atas ini, pengujian, pemeriksaan, yaitu if, kurung buka, edit name, titik, text, sama dengan kosong. Nah, ini kosong namanya. Jadi jika data name itu kosong, maka begin. Kasih begin and lihat ya, kalau saya ketikkan di sini begin, tekan enter, n-nya muncul sendiri. Kasih pesan so message data name, bahasanya bebas, data name wajib diisi. Kemudian kursor pointernya posisikan kembali di name titik set fokus. Artinya adalah dengan perintah ini maka pointernya itu akan kembali ke edit name. Nah, sekarang kalau pengujiannya di name, berikutnya adalah boleh nggak Pak nama ini kosong? Saran saya jangan, harus diisi. Kenapa? Kan lucu, name-nya ada tapi namanya nggak ada. Lucu kalau ada data seperti itu. Nanti akan ditanya, ini name punya siapa? Kalau nama diizinkan kosong masuk ke database, berarti nama ini nggak boleh kosong juga. Maka cegahlah di sini. Else, kasih else di sini. Else if uji namanya. Apa nama variabelnya? edt, nama, ambil propertinya text. Begin. Kenapa di sini begin and? Kenapa di sini begin and? Kenapa di sini begin? Karena kita memiliki dua kode. Kita memiliki kode lebih dari satu. Kode ini yang saya blok adalah milik ini kan. Karena ini ada dua kode, maka saudara harus blok yang begin and. Sama ini pun edit nama saat kosong diperiksa. Karena ada dua kode di dalamnya. Ini saya blok, pindahin ke sini, paste, ganti di sini data nama. Wajib diisi. Pointernya pindahkan ke edit nama. Nah, kalau data name dan data nama ini sudah tidak kosong, artinya sudah diisi di sini, sudah diisi di sini, diisi di sini, tidak ada data yang kosong, maka ini dieksekusi. Maka di sini jangan diberi titik koma. Kenapa? Karena ada bawahnya. Else begin. Kenapa begin? Karena lebih dari satu kode. Ini lebih dari satu kode kan? Nah, ini saya blok ini adalah kode milik ini. Pindahin di sini. Lock tab sip. Nah, kalau sudah ini kita save, kita uji. Ya, sekarang kita lihat di sini. Lihat, kalau saya klik tambah kosong, data ini wajib diisi. Kursornya pindah ke sini langsung tuh. Saya ulang ya, kalau data ini kosong, saya klik tambah, muncul pesan data ini wajib diisi, kan munculnya dari sini. Dari sini munculnya nih. Data ini wajib diisi. Kemudian ketika saya klik OK, kursornya ke sini. Kenapa kursornya ke sini? Karena di sini ada kode set fokus ke
ke edit name. Sehingga di sini saya kasih sekarang 400. Kemudian saya klik tambah di sini. Klik data nama mahasiswa wajib diisi. Muncullah pesan ini. Kenapa muncul pesan ini? Karena ada kode di sini. Ini kodenya. Kalau nama ini kosong, munculkan pesan. Nama ini kosong, nama ini kosong, diklik tambah data, munculkan pesan. Nah, muncul pesannya. Kursornya ketika diklik OK pindah ke sini. Kenapa? Karena di sini ada kode ini. Nah, saya isi sama nama testing 400. Kalau sudah, saya klik tambah. Dah, masuk tuh. Saya buka di sini, browse. Nah, tuh 400, testing 400. Nah, lanjut sekarang. Bagusnya ketika di data itu masuk ada pesan ke user, ke pengguna aplikasi bahwa data itu sudah disimpan. Gimana caranya? Begini tekniknya. Tambahkan di sini try, perintah try, enter. Nah, muncul seperti ini, tab ke dalam. Finalnya ganti dengan exception. Ya, exception. Kemudian kalau ada error duplikat data, kasih pesan. Nah, berarti tambahkan di sini kode on exception, exception do. Nah, ini perintahnya do pesan so message message. Message. Oh, sorry. Message. Ya. Ya. Nah, sini tambahkan lagi di sini ada so message data berhasil disimpan. Misalnya gitu bahasanya bebas ini. Data berhasil disimpan. Save. Go. Bisa. Try exception sorry. There is something wrong with this. Except. Exception. Exception. There's some message. Okay. Oh, sorry. Except, not exception. Ini adalah except, bukan exception. Oke. Ya, kita buka lagi. Kita masukkan 500 ya. 500 tes 500. Klik go. Nah, datanya muncul sekarang. Data berhasil disimpan. Klik terus. Nah, muncul 500. Oke, saya tambahkan misalnya 600. Tes 600. Go. Data berhasil disimpan. Klik close. Nah, jadi sekarang Anda sudah mempelajari teknik insert data DML dengan teknik coding. Ya. Nah, itulah materi kita hari ini untuk bagian pertama, bagaimana memasukkan data ke dalam database menggunakan perintah SQL insert into dengan teknik coding. Ya. Baik, saya rasa sudah
menuju akhir kuliah, sudah jam 9 malam nih, kurang 2 menit. Seperti biasa sebelum saya akhiri, saya akan review apa yang sudah saudara pelajari hari ini, malam ini. Yang pertama adalah saudara sudah mengenal komponen tambahan UniConnection, UniConnect dari FireMonkey, UniTransaction, MySQL Provider, dan tambah UniQuery. Kemudian saudara sudah mengenal komponen Unidac yang bisa diunduh di situs devout.com. Kemudian itu pun gratis. Kemudian saudara pun sekarang sudah mengenal teknik coding, memasukkan data ke dalam database, ke dalam tabel menggunakan teknik insert SQL ya. Saudara pun sudah mengenal istilah parameter di dalam SQL. Nah, oke Pak, saya mau tambahkan nih. Boleh nggak variabel name ini saya ganti dengan X? Siapa yang bisa jawab nih? Boleh nggak variabel name X milik tabel mahasiswaku ini saya isi begini? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena name X adalah nama kolom yang tidak dideklarasikan di tabel mahasiswa. Kita lihat tabelnya. Ada nggak di sini name X? Tidak ada kan? Yang ada name. Berarti di sini nama kolomnya tidak boleh dirubah. Harus sesuai dengan nama kolom yang dibuat. Sementara parameter bisa diganti. Name parameter ini yang ada titik 2 ini menyatakan parameter. Parameter name ini boleh diganti dengan name X. Ini pun sama, boleh diganti dengan name X. Berarti kalau parameter name X ini dibuat seperti ini, maka parameter by name-nya pun harus name X. Nama mahasiswa X pun harus disimpan di sini X. Karena ini nama parameter. Dari mana tuh parameter by name? Ya, kalau sudah selesai, klik go. Ini hasilnya. Ini akan sama dengan yang sebelumnya ini. Oke, I shall be. Saya masukkan 700 ya. 700 tes 700. Klik go. Kalau sudah data berhasil disimpan, klik close. Tuh 700. Nah, berarti teknik yang tadi, teknik name X, parameternya X boleh diganti-ganti. Kenapa? Karena ini adalah parameter. Sementara ini adalah kolom. Yang mana kolom ini nih? Ini saya nih. Name, nah itu kolom. Kolom milik tabel mahasiswa. Ini kolom kan? Nah, kemudian saudara pun sudah mengenal perintah try except. Try except n. Ini adalah teknik untuk mengcapture error, terjadi error atau terjadi kesalahan yang tidak kita prediksi. Maka Anda gunakan teknik try except. On exception ini adalah teknik untuk mengambil errornya. Exceptionnya apa? Kemudian perintah show message, errornya ditampilkan ke layar. Kalau sudah, sekarang ini saya eksekusi secara langsung via aplikasi tanpa menggunakan IDE ya. Lihat nih, tanpa menggunakan IDE. Debug, plot tambah di kanan, run, kemudian oke, ini saya close, kemudian saya close, kemudian seperti ini. Iya. Oke, saya kasih 800. Tes 800. Go. Klik. Terus. Ya, muncul 800 di sini. Sekarang saya kasih data yang sama, saya klik go. Tuh. Duplicate entry tidak boleh. Kenapa? Karena name itu primary key. Sehingga kalau ada data 800 yang sudah ada, ini akan ditolak. Klik go. Sekarang ini saya hapus. Ini ada isinya, klik.
Data NIM tidak boleh kosong. Nah, dibalikkan. Misalkan 900. Ini kosong. Ikau, data nama wajib diisi. Kita kasih 900. Ikau. Data berhasil disimpan. Browse. Nah, sudah masuk ke sini. Ya, baik, itulah materi kita hari ini untuk pertemuan ke-12. Insya Allah di pertemuan 13 dan selanjutnya kita akan pelajari bagian kedua untuk database. Saya rasa kita akhiri dengan alhamdulillah. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga ilmu ini menambah hasanah pengetahuan saudara dalam mata kuliah coding di informatika. Akhirul kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.